Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali saya berikan satu game lawas kawan dari legenda catur juara dunia ketiga Jose Raul Capablanca, pecatur asal Kuba. Dan game yang saya pilih ini kawan adalah game eksebisi, meladeni pemain amatir, bukan game resmi kawan, hanya permainan ya mungkin untuk senang-senang saja. Karena meladeni seorang amatir, di sini Jose Raul Capablanca harus tutup mata kawan. Bukan harus, mungkin ya dia ngepur lah istilahnya tutup mata untuk meladeni pemain amatir ini. Bagaimanakah permainannya? Langsung kita ke atas papan. Jose Raul Capablanca tutup mata, lawannya tidak, dan dia pegang putih. Di sini Jose Raul bermain dengan pion D4. Selanjutnya pion D5 balas hitam atau lawannya bernama dengan Jaime Baca Arus, dan permainan ini dimainkan di kota kelahirannya di Havana, Kuba kawan. Selanjutnya pion E3 lanjut Capablanca, pion E6 gajah D3. Mereka bermain dengan Queen's Pawn Game atau permainan pion menteri. Selanjutnya pion C6. Membentuk piramida pion seperti halnya dalam pertahanan semi Slav defense. Kuda F3, gajah D6, kuda B berkembang ke D2, sekarang pion F5. Mungkin menyiapkan manuver kuda nanti kawan, disokong oleh dua pionnya, melompat kembali ke peta E4 dan dibalas dengan pion C4. Langsung ingin merusak bangunan pion hitam yang cukup solid. Biasanya bangunan seperti ini kawan akan kita temui dalam permainan Dutch defense, kuda F6, dan ini adalah stone wall istilah pertahanannya. Selanjutnya adalah menteri F6, bukan kuda kawan ternyata, dan pion B3 lanjut Capablanca. Ingin menempatkan gajah jelas di peta B2 untuk menguasai diagonal gelap panjang. Kuda H6, selanjutnya gajah B2, di sini hitam rokade pendek. Capablanca menunda untuk rokade pendek, dia melangkah menteri ke C2. Coba lihat kawan, sampai langkah ke-9 ini masih belum ada baku hantam pion. Terlihat Capablanca ini sudah menyiapkan dua sniper di sini kawan, di diagonal gelap panjang ataupun di diagonal terang B1H7. Cukup efektifkah gajah-gajah berada di diagonal-diagonal ini? Kita lanjut ke langkah berikutnya, dan hitam melanjutkan pengembangan kuda ke D7. Di sini Capablanca melanjutkan dengan pion H3, sepertinya persiapan untuk bermain dengan pion G4 kawan untuk membuka lajur G. Apakah Capablanca akan menyiapkan rokade panjang? Bisa jadi, sekaligus untuk mengontrol peta G4 dari aktivitas kuda yang ingin lompat ke peta G4. Di sini hitam melanjutkan dengan pion G6. Langkah ini sepertinya engine tidak menyukainya kawan. Pada posisi seperti ini tadi, pion A5 patut dipertimbangkan untuk dimainkan atau menteri ke peta E7. Dia bermain dengan pion G6, langkah ini sedikit akan mengekspos posisi rajanya kawan, dan dibalas dengan rokade panjang oleh Capablanca. Dan jelas persiapan pion-pion ini dibuka untuk didorong untuk membuka lajur G di langkah berikutnya. Di sini hitam membalas dengan pion E5, langkah kesalahan. Mungkin sangat bernafsu kawan ingin menggarpu gajah serta kuda ini. Pada posisi seperti ini tadi kawan, menteri ke peta E7 ini menurut engine merupakan langkah terbaik. Jika menteri dilempatkan ke peta ini, mungkin raja putih akan bergeser. Selanjutnya kuda F7 bermanuver. Mungkin dipersiapkan untuk mendorong pionnya untuk memberikan backup lebih bagi pertarungan pion pusat nanti, bisa jadi. Dan mungkin pion H4 mungkin akan dilanjutkan oleh putih. Di sini kuda F6. Dan selanjutnya kawan, masih cukup rumit dengan variasi-variasi ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya saja. Setelah rokade panjang dilakukan oleh Capablanca, hitam bermain dengan pion E5-nya mencoba menggarpu kedua perwira putih. Terlebih dahulu terjadi baku hantam agar pion tidak menggarpu putih, dipukul balik oleh kuda. Di sini kawan, terjadi pertukaran pion lagi, pion C pukul pion D5, setelah dipukul balik oleh pion C, coba lihat lajur C sudah terbuka. Tapi sayangnya masih ada gajah yang belum berkembang di lajur C ini kawan. Coba saja kalau sudah berkembang, mungkin sesegera mungkin hitam mempunyai tempo yang lebih cepat untuk menggeser beteng-betengnya ke lajur C ini. Dan pada posisi seperti ini kawan, kita sudah di langkah ke-13. Dan di langkah ke-13 ini, Capablanca mulai menunjukkan aksinya dengan kuda C4. Dalam posisi tertutup matanya kawan, bisa saja Capablanca melangkah ini adalah langkah kesalahan. Mungkin salah meletakkan bedak kawan. Mungkin dia tidak tahu ada pion yang ada di petak D5. Mungkin tidak juga kawan. Langkah pengorbanan ini adalah taktik dari Capablanca. Dan pengorbanan ini diterima. Malah menerima pengorbanan ini adalah langkah kesalahan.
Di sini mulai hujan lagi kawan, jadi nanti mungkin suaranya agak sedikit noise atau berisik, jadi harap maklum. Pada posisi seperti ini tadi kawan, engine menyarankan tidak menerima pengorbanan kuda putih ini. Bisa bermain dengan kuda H lompat ke F7. Tapi jika dilanjutkan dengan variasi seperti ini kawan, dengan langkah-langkah presisi dengan jalurnya yang engine temukan seperti ini kawan, nanti juga hitam akan dalam masalah besar kawan seperti ini. Coba lihat, bahkan menterinya akan tewas dengan variasi seperti ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Setelah Capablanca melakukan pengorbanan kuda di J4 ini, langsung diterima oleh hitam, dipukul balik oleh gajah skak, dan ditutup oleh kuda di F7. Malah langkah ini adalah langkah kesalahan menurut engine. Malah engine pada posisi seperti ini kawan, menyarankan untuk mengorbankan menteri dengan kuda pukul gajah di J4 tadi, membuka akses bagi gajah putih ini ambil menterinya. Inilah yang disarankan engine. Memang langkah-langkah engine itu sedikit aneh kawan dalam penilaian kita. Oke, kita kembali ke langkah aslinya lagi pada posisi seperti ini. Ditutup oleh kuda di F7 skak dari putih, dan dilanjut Capablanca dengan langkah beteng ambil gajah. Membuat langkah pengorbanan pertukaran perwira kawan, agar kuda ini tidak lagi mempunyai sokongan dari perwira yang lain tadi. Diambil oleh menteri, selanjutnya kuda pukul kuda, lanjut Capablanca yang merupakan langkah kesalahan. Walaupun baik-baik saja menurut kita kawan, sah-sah saja karena sudah mendapatkan dukungan dari gajah. Posisi kuda di F7 pun sudah kena pin, jadi tidak akan mungkin dipukul balik oleh menteri ataupun dengan kuda ini kawan. Tapi engine malah menyarankan pada posisi ini kawan, gajahlah yang pukul kuda ini dengan tempo mengancam menteri. Setelah menteri ini bergeser mungkin melakukan skak di sini, masih bisa ditutup oleh gajah kawan, dan akan mempersiapkan menterinya untuk memberikan ancaman skak mat di peta ini atau di peta H8. Itulah jalur yang dipilih oleh engine kawan. Tapi di sini tadi Capablanca memilih kuda pukul kuda terlebih dahulu, dan dijawab dengan langkah gajah E6 untuk memblokade pimpinan sekaligus menantang pertukaran gajah terang. Tantangan ditolak, beteng D1 terlebih dahulu dimainkan Capablanca menyerang menteri. Menteri mundur, selanjutnya beteng ke D7 membuat langkah pengorbanan lagi kawan. Mempersilahkan betengnya diambil oleh gajah dan langsung diterima. Selanjutnya dipukul balik oleh kuda, yang merupakan langkah kesalahan menurut Stockfish. Stockfish menyukai kuda ini cukup lompat ke peta C6 ini kawan, dengan tempo mengancam menteri. Barulah nanti menterinya bisa diangkat menuju peta gelap, satu diagonal dengan gajahnya, dan memberikan ancaman skakmat di peta-peta ini. Tapi Capablanca memilih pukul balik, dan selanjutnya beteng F bergeser ke C8. Stockfish lebih memilih beteng A tadi digeser ke peta C8. Mungkin menggeser beteng F ini untuk menghindari ancaman kuda. Di sini Capablanca bermain dengan menteri C3, jelas tujuannya ke peta-peta ini kawan, skakmat, dan di sini beteng ambil gajah, dipukul balik oleh pion, ancaman skakmat masih ada kawan, dan dilanjut dengan langkah kuda D6, langkah yang menurut saya wajar untuk membuka ruang pelarian bagi rajanya kawan. Menteri ke peta H8 skak, raja ke F7, kemudian kuda ke E5 skak, raja ke E6, di sini menteri ambil beteng. Sampai di sini kawan, lawannya menyerah. Walaupun Capablanca bermain dengan tutup mata, tapi coba lihat kawan langkah-langkahnya tadi, persiapan kombinasi yang sudah disiapkan oleh Capablanca tadi kawan. Coba kita ulangi lagi langkahnya, di mana tadi pada posisi langkah ke-13 setelah baku hantam pion seperti ini, Capablanca membuat langkah pengorbanan kuda di C4, diterima tadi kawan, dan selanjutnya seperti ini. Kita nikmati langkah-langkahnya lagi kawan. Dan seperti yang kalian lihat, kombinasi kuda, sepasang gajah yang berada di diagonal gelap ini dan diagonal terang tadi, dan bergeser lagi untuk mengepin kuda di sini kawan. Sebuah senjata yang mematikan yang dipersiapkan oleh Capablanca, yang menyiapkan tadi rokade panjang bukan rokade pendek. Dan dilanjut seperti ini tadi langkah-langkahnya, sampai di sini hitam langsung menyerah di langkah ke-25. Itulah kawan permainan yang luar biasa dari seorang Grandmaster. Bahkan mungkin sudah kelas Super Grandmaster kawan. Bukan Super Grandmaster lagi, dia adalah juara dunia ketiga yang mengalahkan Emanuel Lasker. Semoga permainan blindfold tadi atau permainan tutup mata dari Jose Raul Capablanca tadi bisa menghibur kalian di sore atau waktu ngabuburit ini kawan.
Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.